Sudah kelihatan belum, guys? Sebelum. Sudah? Udah. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil belajar kami mengenai Automatic Vehicle Plate Number Recognition. Kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Jacinda Rina Gestiaki, dan beberapa rekan saya ada Aditya Putra, Laisal Kafi, Akelian Ervian, dan Hafiz Akbar. Oke, di sini saya ingin berceritakan sedikit tentang pengalaman saya mengenai pelanggaran lalu lintas nih teman-teman. Nah, di sini saya pada saat itu pernah diberhentikan oleh seorang polisi dan saya diberitahukan bahwa saya telah melanggar lalu lintas. Nah, di sini yang seharusnya saya mendapatkan surat tilang, tetapi para polisi tersebut menyarankan untuk membayar berupa uang sebesar sekian rupiah. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa tilang tradisional kurang efisien karena rentan terhadap praktik korupsi yang pertama dan rentan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Akhirnya, Indonesia menerapkan kebijakan berupa e-tilang di mana CCTV menangkap gambar atau menangkap plat nomor mana saja sih yang telah melanggar peraturan atau melanggar lalu lintas. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini pasti teman-teman juga berpikir bagaimana sih caranya atau bagaimana atau apa yang dilakukan CCTV ini kok bisa menangkap dengan cepat, akurat plat nomor yang telah melanggar peraturan. Nah, di sini ada kami merangkum 3. Itu yang pertama, kita membaca gambar atau membaca plat nomornya itu menggunakan OpenCV. Lalu yang kedua, kita mendeteksi plat nomor menggunakan edge detection. Lalu yang ketiga, kita mengekstraksi teks plat nomor menggunakan Easy OCR. Nah, mari kita telah lebih lanjut mengenai langkah-langkahnya. Oke, yang pertama, kita menginstal dan mengimpor komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, tentunya ada beberapa komponen yang kita butuhkan, yaitu yang pertama kita harus menginstal Easy OCR dan Imutis. Nah, keduanya ini berguna untuk membantu kontur nanti dalam mendeteksi plat nomornya. Lalu selanjutnya kita mengimport OpenCV, di mana itu untuk membaca gambar, mengenalkan pola, dan lain sebagainya. Lalu ada Matplotlib yang berguna untuk menampilkan gambar kendaraannya dan menampilkan hasil deteksinya nanti. Lalu kita mengimport NumPy. Nah, NumPy ini berguna untuk memanipulasi matriksnya yang berguna agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu selanjutnya kita tidak lupa untuk mengimport Immutils dan EasyOCR. Lalu kita lanjut, oke. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu membaca gambar dan membuat skala abu-abu menggunakan OpenCV. Oke, next. Nah, ini kita menginput gambarnya menggunakan file Citra. Sebenarnya ada beberapa kelebihan yang kita temui ketika kita menggunakan file Citra, yaitu yang pertama dapat menampilkan gambar sehingga kita sebagai pembaca itu memudahkan dalam membacanya. Lalu yang kedua, kita itu dapat menggunakan format apa saja seperti JPG, JPEG, terus PNG itu juga bisa, teman-teman. Lalu yang kelebihan yang ketiga yaitu kita tuh dapat menggunakan berbagai ruang warna di file Citra ini. Bisa BGR, grayscale, RGB, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kelebihannya selanjutnya itu dapat file Citra ini menggunakan algoritma berupa pixel sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis suatu gambar di edge detection nanti. Nah, selanjutnya kita ke convert gambar citra dari BGR ke grayscale. Nah, yang awalnya 3 saluran warna yaitu BGR, blue green red, lalu ke grayscale ke skala abu-abu. Kenapa kok diubah menjadi skala abu-abu? Nah, di sini itu berguna untuk mengurangi dimensi data, di mana kan ketika kita kan mendeteksi plat nomor tidak terlalu
membutuhkan warna dalam mobil tersebut. Jadi lebih baik untuk mengurangi dimensi data sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis plat nomor. Oke, lanjut kita ke citra dikonversi kembali dari grayscale ke RGB. Nah, kegunaannya kita mengubah kembali ke RGB itu karena nanti pekerjaan selanjutnya, langkah selanjutnya kita membutuhkan input berupa RGB. Jadi kenapa kok nggak VGR langsung ke RGB? Karena itu tadi, kita harus mengubah ke grayscale dulu, agar kita mengurangi dimensi datanya dulu, supaya sistem itu menganalisisnya itu lebih cepat lagi dan lebih akurat lagi. Gitu. Lalu kita menggunakan matplotlib untuk menampilkan gambar. Nah, seperti ini nih teman-teman gambarnya. Oke, kita next ke yang ketiga, yaitu menerapkan sedikit pemfilteran dan beberapa deteksi tepi. Nah, di sini kita menggunakan bilateral filter yang dimana yang berguna untuk menghilangkan noise. Nah, noise ini bisa bersifat bisa berasal dari faktor eksternal seperti pencahayaan, terus bayangan-bayangan yang dihasilkan oleh gambar tersebut, gitu teman-teman. Terus lanjut kita ke deteksi tepi. Nah, deteksi tepi ini berguna agar kita mengetahui tepi-tepi mana saja sih yang kita asumsikan sebagai plat nomor. Nanti di langkah selanjutnya kita akan mencari bentuk persegi panjang yang kita asumsikan sebagai plat nomor tersebut. Lalu kita next ke menerapkan metode warna CVT. Nah, metode warna CVT ini kita gunakan untuk lebih memperjelas kontrasnya lagi, teman-teman. Jadi ketika kita udah mendeteksi tepinya, terus kita memperjelas kontrasnya, dan kita menghasilkan gambar seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah kita mengubah menjadi grayscale gambarnya, satu saluran warna aja, kita langsung mendeteksi tepinya, seperti ini. Oke, kita next ke langkah keempat. Nah, ini menggunakan deteksi kontur dan masking. Nah, di sini kita melakukan visualisasi kontur. Nah, oke, visualisasi kontur ini berguna kita agar dapat mengetahui bentuk persegi panjangnya yang kita asumsikan sebagai plat nomor. Jadi kan kita tadi di langkah sebelumnya kita udah mencari deteksi tepinya. Nah, di sini di visualisasi kontur lebih ke mencari bentuk persegi panjang yang kita asumsikan sebagai plat nomor. Lalu selanjutnya kita ke masking. Masking itu menghapus latar belakang selain persegi panjang yang sudah kita temukan. Lalu tentunya kita melakukan cropping. Nah, ini berguna untuk lebih memfokuskan terhadap bentuk persegi panjang yang kita asumsikan sebagai plat nomor. Untuk hasil gambarnya, nah seperti ini. Yang awalnya kita menemukan bentuk persegi panjangnya yang merupakan plat nomor, visualisasi kontur, lalu kita ke masking, menghapus latar belakangnya, lalu kita ke cropping, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu mengekstraksi teks dengan easy OCR. Nah, di sini kita menggunakan pengkondisian if, yang dimana ini tuh berguna agar memastikan apakah benar sih plat nomor itu apakah benar sih bentuk persegi panjang itu plat nomor apa bukan. Jadi jika memang benar plat nomor, maka terdapat tulisan dan akhirnya ditampilkan tulisannya. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk penampilan plat nomor yang kita cari. Lalu kita menggunakan pengkondisian else jika memang memang persegi panjang itu tidak terdapat tulisannya. Jadi nanti bakal keluar notice detected in the crop image. Jadi tidak ada teks yang terdeteksi dalam pemotongan gambar tersebut. Gitu. Oke, di sini kami telah melakukan beberapa percobaan dan ini untuk ini untuk plat nomor Jepang dengan hasilnya itu 16599. Sebenarnya yang terbaca hanya 599 ya teman-teman. Jadi di sini untuk bahasa selain alfabet itu belum bisa terbaca dengan baik gitu. Masih terbaca angkanya saja.
Lalu kita ke plat nomor Thailand. Nah, di sini juga cuman kebaca 0420 dan bahasa Latin dari bahasa Thailandnya juga belum bisa terbaca dengan baik. Lalu kita menggunakan ini apa plat nomor Indonesia dan ini terbaca dengan akurat ya teman-teman S1470WJ. Ya, ini merupakan salah satu akurasi yang 100% akurat jika kita menggunakan dua library yang kita terapkan di codingan tersebut. Gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa scan dulu di sini. Aku kasih waktu sampai 12.54 kali ya. Oke, mungkin teman-teman sudah nge-scan. Nah, di sini merupakan sumber belajar kami mengenai pendeteksian plat nomor. Jadi mungkin teman-teman belum paham atau bahkan belum mengerti atau bingung mengenai cara-cara atau penjelasan kami, bisa langsung nonton videonya aja teman-teman. Oke, next kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan mengenai isi OCR, yaitu pengenalan teks lebih mudah. Yang kedua, tersedia model pradilatih untuk pengenalan teks. Lalu untuk kekurangannya, deteksi kontur tergantung kejelasan gambar. Lalu selanjutnya, visualisasi terakhir menutup keseluruhan gambar. Yang untuk selanjutnya ada OpenCV, kelebihannya yaitu kemudahan penggunaan Tesseract OCR, lalu fleksibilitas konfigurasi Tesseract, dan kekurangannya yaitu tergantung pada kontur dan bahasanya juga terbatas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya kelebihan dan kekurangan yang dua library ini itu sedikit mirip. Nah, di antaranya itu memudahkan dalam penggunaan dan visualisasi yang jelas. Jadi isi OCR dan OpenCV itu memudahkanlah dalam penggunaan visualisasi yang jelas. Jadi pemunculan gambarnya itu dapat dipahami dengan baik. Nah, kekurangannya itu sangat tergantung pada kontur. Dan satu lagi juga tergantung bahasanya juga. Jadi untuk percobaan kali ini bahasa yang seperti bahasa Latin atau bahasa selain alfabet itu belum terbaca dengan baik. Gitu, teman-teman. Dan sebenarnya kami telah melakukan beberapa percobaan, yaitu 20 percobaan dengan yang berhasil itu sekitar 12. Sehingga untuk akurasinya itu sekitar 60%. Jadi sekitar 60% yang akurasi percobaan keberhasilan yang telah kami terapkan di percobaan kali ini. Oke, menurut kami sekian untuk penjelasan mengenai penjelasan hasil belajar kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa share dulu atau langsung ditanyakan saja. Aku tunggu sampai 12.58 ya.
Oke, karena sudah menunjukkan 12.58, kami tutup. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya, teman-teman.